Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Dimanapun Anda berada saat ini, sedang di rumah saja. Adik-adik, pelajar, mahasiswa, belajar atau kuliah dari rumah. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sedang dalam perjalanan menuju kantor tempat bekerja. Baik itu di pemerintahan, di swasta, usaha sendiri. Mari kita beribadah sejenak. Marilah kita menyanyi Bukuende HKBP nomor 373 ayat 3. Ibana Jumadihun panondang sasude Ibana domunjuhun aloguhum bunpe Natau balas rohata hipas daging tai Totong rade bohalta dibantu hatai Nasa uli basa rasian ibata Ipi ibu na pujima uhut aposida Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, renungan harian Kamis 23 Juli 2020 dari kitab Injil Lukas pasal 12 ayat 54 mengatakan, Yesus berkata pula kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata, akan datang hujan, dan hal itu memang terjadi. Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, dungi nin nama madok natoropi, jumpa di idahamu nakok obun sian hasudutan, pitor didok hamudo naroma udan. Jadi saut do songoni. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, Bapa Gereja mula-mula Agustinus mengatakan bahwa alam ciptaan Tuhan adalah buku Tuhan. Karena melalui kejadian-kejadian di alam, Tuhan berbicara kepada kita. Namun, dosa mencampur adukkan surat-surat alam. Karena itu, kita belum berhasil membaca pesan Tuhan yang dicetak di dalamnya melalui kejadian-kejadian alam dan fakta-fakta kehidupan. Alkitab adalah juga buku Tuhan, membantu kita mempelajari dan menafsirkan kejadian-kejadian di alam, belajar tentang kehidupan untuk menemukan panggilan Tuhan dan fakta-fakta kehidupan dalam berbagai-bagai kejadian alam. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya.
dan dunia serta yang diam di dalamnya, sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Mazmur 24 ayat 1 sampai ayat 2. Ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang maju dan luar biasa. Oleh kecanggihan teknologi, Departemen Meteorologi dan Geofisika sudah bisa memberitahukannya terlebih dahulu. Oleh ilmu pengetahuan dan teknologi, beberapa bencana alam yang seharusnya menghancurkan boleh dikurangi atau diminimalisasi. Badan Penerbangan dan Antariksa milik Amerika Serikat, NASA, yang bertanggung jawab atas program luar angkasa Amerika Serikat dan penelitian umum luar angkasa jangka panjang, berani membayar harga yang sangat mahal demi tujuan strategis, yaitu memperluas dan mempertahankan aktivitas manusia di seluruh tata surya, memperluas pemahaman ilmiah tentang bumi dan alam semesta, menciptakan inovasi ruang teknologi baru, penelitian aeronautika terdepan, mengaktifkan program dan kemampuan institusi untuk melakukan kegiatan keluar angkasaan dan aeronautika, berbagi ilmu pengetahuan dengan tenaga pendidik dan mahasiswa untuk memberikan kesempatan berpartisipasi. Dari dahulu, manusia telah mendapatkan keahlian untuk menafsirkan tanda-tanda di alam. Misalnya, melihat langit berawan gelap pertanda hujan segera turun. Langit memerah saat senja, menunjukkan langit akan cerah pada hari berikutnya. Jika ternak, hewan, dan burung-burung tidak tenang, burung-burung berterbangan dari tempatnya bertengger, dan ternak tidak tenang di kandangnya, maka itu boleh menjadi pertanda akan segera terjadi gempa bumi atau bencana lain. Yesus menggunakan tanda-tanda kejadian alam untuk mengungkapkan kekurangan dan kebohongan orang-orang pada zamannya. Yesus datang ke dunia untuk mengumumkan kepada dunia kehadiran kerajaan Allah dengan melakukan sejumlah tanda dan mujizat. Yesus berkhotbah dan mengajar dengan otoritas yang kuat. Dia menyembuhkan orang buta, memberi pendengaran kepada orang tuli, dan orang bisu dapat berbicara untuk memperlihatkan kuasa Tuhan. Dia membangkitkan orang mati. Dengan itu menunjukkan kuasa penyelamatan Allah. Dia memulihkan orang lumpuh dan mengusir setan untuk menunjukkan kepada mereka kekuatan Allah. Dia makan bersama-sama orang berdosa dan mengampuni orang-orang berdosa, dan menerima orang-orang buangan. Dengan itu, ia menunjukkan kepedulian dan kasih sayang Tuhan yang dalam.
Dia mencari orang-orang yang terhilang dan mengundang yang tertindas untuk mengalami kedalaman kasih sayang Tuhan. Dia meredakan angin ribut di danau. Dia melakukan banyak mujizat untuk menunjukkan supremasi Tuhan atas seluruh ciptaannya. Tetapi banyak orang gagal melihat dan mengerti tanda-tanda tersebut. Mujizat Tuhan sering dipandang dengan penuh curiga dan sinis, bahkan dengan pandangan hina. Mereka gagal mengerti dan menafsirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Melihat tanda-tanda alam, mereka cukup pintar, tetapi gagal mengerti tanda-tanda dari Tuhan. Untuk mendengar suara Tuhan melalui keajaiban-keajaiban yang dilakukannya. Keadaan seperti ini sangatlah tidak baik. Tuhan menopang segenap kehidupan kita dengan sangat teliti, tetapi kita gagal untuk mengerti keajaiban yang dilakukannya. Tuhan melindungi kita dari berbagai bencana, tetapi kita tidak mengakui pemeliharaannya. Tuhan memperlengkapi kita dengan banyak inspirasi, tetapi kita gagal untuk memperhatikan suaranya. Seharusnya kesehatan, kebahagiaan, rezeki, dan kehidupan penuh syukur adalah tanda kehadiran Tuhan dalam hidup kita, sebagai cara Tuhan untuk mengundang kita memiliki kesempatan yang lebih intens untuk berterima kasih kepadanya dan memuji menguduskan namanya. Kalaupun kita mengalami kegagalan atau masa-masa buruk, itu juga cara Tuhan memanggil kita untuk memiliki kehidupan yang rendah hati, untuk mengandalkannya dalam kesulitan-kesulitan yang kita alami, memohon pertolongannya, memohon penyertaannya. Jika kita mengalami keputusasaan, itu juga adalah cara Allah untuk membentuk kita bertumbuh lebih baik dalam iman. Semua tanda-tanda dari Tuhan kadang-kadang tidak kita sukai, atau mungkin membuat kita menggerutu. Sekali lagi, Bapak Gereja Agustinus mengatakan, jika Anda percaya apa yang Anda sukai dalam Injil, tetapi menolak apa yang Anda tidak sukai, itu bukanlah Injil yang Anda percayai, tetapi diri Anda sendirilah yang Anda percayai. Dalam percaya dan beriman kepada Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus, marilah kita berserah kepadanya, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma pasal 8 ayat 28. Memang manusia dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki sangat maju dan bahkan sangat canggih. Dengan itu manusia berupaya menaklukkan kekuatan alam, bahkan luar angkasa. Tetapi janganlah sampai gagal menemukan tanda-tanda panggilan Allah dalam
hidup kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kuduslah Tuhan dan seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpuji dan dimuliakanlah Engkau sampai selama-lamanya. Kami telah menerima pengasihan-Mu. Kami penuh sukacita karena Tuhan telah memperlihatkan dan menyatakan diri-Mu, kasih dan pengasihan-Mu, kelapangan hati-Mu, keampunan dosa, kehidupan yang kekal, harta surgawi serta penghukuman-Mu kelak. Semuanya itu tidak ternilai, karena yang tidak pernah dipahami manusia, Engkau ungkapkan kepada kami. Yang belum pernah dilihat manusia, Engkau nyatakan kepada kami. Berilah kami kekuatan agar kami disanggupkan melakukan hal yang Tuhan perintahkan, pertanda bahwa kami telah menjadi anak-Mu, pewaris hidup yang kekal. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyi buku nyanyian HKBP nomor 373 ayat 3. Allah yang menjadikan semua benda terang, Tuhan mengatur awan dan angin yang kencang. Semuanya diberikan berkat dan rahmat-Nya, bekal dan kesehatan, damai dan bahagia. Hanya Allah Bapa memberi anugerah. Percaya saja padanya dan puji nama-Nya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.